Bek Timnas Indonesia, Kevin Dix, mengakui kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 memberikan banyak pelajaran. Kevin masuk dalam skuad yang bertarung di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada momen penentuan nasib di bawah pelatih Patrick Kluivert, justru mereka tidak bisa memanfaatkan kesempatan dengan baik. Dua kekalahan didapatkan saat berhadapan dengan Arab Saudi dan Irak, sekaligus menutup mimpi untuk bisa bermain di ajang paling bergengsi tersebut. Setelah itu, Timnas masuk masa kelabu dengan tidak tampil pada FIFA Matchday bulan November, setelah Patrick dan timnya meninggalkan jabatannya. Harapan baru muncul setelah John Herdman ditunjuk sebagai pelatih kepala skuad Garuda. Kevin menjelaskan bahwa dia akan selalu berjuang keras untuk Timnas Indonesia. Kebanggaannya kepada negara mendapatkan ujian setelah gagal lolos ke Piala Dunia. Namun ini justru menguatkannya dan siap kembali membantu skuad Garuda. Pemain kelahiran Apeldoorn ini melanjutkan, saat ini mereka harus menerima fakta bahwa Piala Dunia tahun ini belum ditakdirkan untuk mereka. Menurutnya, selama babak penyisihan, ada banyak hal yang bisa dipelajari. Dia masih percaya mereka bisa merasakan turnamen tersebut di masa depan. Tentunya butuh kerja keras ekstra dari semua pihak demi bisa mencapai target utama tersebut. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, punya komitmen penting dalam membangun tim. Dirinya diperkenalkan pada Selasa malam WIB. Pria asal Inggris tersebut siap meneruskan kesuksesan bersama Timnas Indonesia. Dirinya yakin bahwa skuad Garuda butuh pemain kelas 1 dan 2 untuk bisa berbicara banyak di panggung dunia. John Herdman berjanji untuk tetap memperhatikan para pemain lokal. Dirinya menantikan semangat, energi, dan komitmen pemain lokal bersama skuad Garuda. Selain itu, Herdman berharap banyak pemain lokal bisa berkarir di luar negeri. Indonesia sekarang berada di tahap di mana banyak orang ingin bermain untuk negara ini. Kami berharap dalam beberapa tahun ke depan bisa menemukan pemain yang bisa diekspor ke Eropa, ke liga-liga top, atau ke luar negeri, ujar Herdman. Di sisi lain, John Herdman tetap melakukan proyek naturalisasi untuk mendorong kekuatan skuad Garuda. Ya, saya rasa tidak sulit untuk melihat di mana para pemain terbaik berada. Meyakinkan mereka untuk bermain bagi Indonesia memang langkah besar, karena ada banyak peluang lain bagi pemain-pemain itu. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman termotivasi membawa skuad Garuda juara ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026. Herdman mengatakan, Timnas Indonesia memiliki peluang besar, tetapi harus tetap waspada. Timnas Indonesia akan berkompetisi di Piala AFF 2026. Turnamen itu akan berlangsung dengan format kandang tandang pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 mendatang. Di turnamen edisi kali ini, Timnas Indonesia akan tergabung bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff. Ini menjadi momentum bagi Timnas Indonesia untuk menjuarai Piala AFF. Diketahui, skuad Garuda belum pernah menjadi juara turnamen 2 tahunan tersebut. Terlebih lagi, skuad Garuda kini memiliki sosok pelatih anyar. Herdman pun menilai peluang Timnas Indonesia untuk menjadi juara tahun ini terbuka lebar. Pelatih asal Inggris itu termotivasi untuk menciptakan sejarah bersama skuad Garuda. Saya rasa peluang dari belum pernah memenangkannya suatu turnamen adalah hal yang bagus bagi seorang pelatih baru, kata Herdman. Herdman menjadikan catatan buruk Timnas Indonesia di Piala AFF sebagai motivasi untuk juara. Tetapi pelatih asal Inggris itu juga mengingatkan skuad Garuda untuk bersiap dan waspada. Pelatih anyar Timnas Indonesia John Herdman mulai menunjukkan langkah konkret dalam menyusun komposisi skuad Garuda ke depan. Salah satu agenda utama yang disiapkan pelatih asal Inggris tersebut adalah menjejaki peluang merekrut pemain keturunan yang dinilai memiliki kualitas dan pengalaman bermain di level Eropa. Nama Jayden Oosterwolde sempat mencuat sebagai salah satu pemain keturunan Indonesia yang masuk radar Herdman. Bek kiri 24 tahun itu disebut-sebut menjadi bagian dari daftar pemain yang ingin didekati langsung oleh Herdman dalam agenda kunjungannya ke Eropa dalam waktu dekat. Herdman secara terbuka memang menyatakan keinginannya untuk bertemu langsung dengan para pemain keturunan guna menilai kesiapan, komitmen, serta kualitas mereka untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dalam konteks teknis, Jayden Oosterwolde dinilai memiliki profil yang sesuai dengan kebutuhan tim nasional. Pemain yang kini memperkuat Fenerbahce tersebut dikenal sebagai bek dengan kemampuan bertahan kuat, agresif dalam duel, serta memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa. Jayden sebelumnya sempat memperkuat Parma di Italia dan FC Twente di Belanda, dua klub yang dikenal memiliki tradisi kuat dalam pengembangan pemain muda.
Jayden memiliki darah Indonesia dari garis keturunan keluarganya yang membuatnya berpeluang membela timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Karier profesional Jayden dimulai bersama FC Twente, klub Eredivisie Belanda yang memberinya panggung debut di level senior. Penampilannya yang konsisten menarik perhatian klub-klub luar negeri, hingga akhirnya ia melanjutkan karir ke Italia bersama Parma. Dengan usia yang masih relatif muda dan pengalaman bermain di berbagai liga Eropa, Jayden Oosterwolde dinilai memiliki potensi besar. Jika situasi non-teknis dapat diselesaikan, ia berpeluang menjadi aset penting bagi timnas Indonesia di masa depan. Di tengah hiruk-pikuk pencarian pemain baru timnas Indonesia yang mengerucut ke beberapa nama grade A, kabar baik datang dari Eropa. Calon pemain naturalisasi Jensen Selt, yang saat ini dipinjamkan dari Sunderland ke klub Bundesliga Wolfsburg, kepegok memberikan kode keras mengenai ketertarikannya membela skuad Garuda. Sinyal ini menjadi keuntungan besar bagi PSSI untuk segera merekrut bek tengah menjulang tersebut. Melalui sesi Bundesliga Media Roundtable, Jensen Selt belak-belakan dengan bangga menceritakan tentang tanah leluhurnya, Indonesia. Pemain yang memiliki postur 1,92 meter ini membeberkan bahwa darah Indonesia mengalir deras dari kakeknya yang berasal dari Maluku. Kakek saya berasal dari Indonesia, dari Maluku tepatnya. Saya berkomunikasi dengan kakek saya pasti ingin mengunjunginya dalam waktu dekat, ujar Jensen Selt. Tak hanya itu, ia juga mengaku suka dengan makanan Indonesia dan menyebut soto sebagai makanan favoritnya. Hingga kini, nama bek 22 tahun tersebut belum pernah mendapatkan panggilan ke timnas Belanda senior. Ini menjadikannya bebas menentukan sikap untuk membela Indonesia. Ketertarikan Indonesia pada Selt juga bukan isapan jempol. Beberapa waktu lalu, tim scout talent timnas Indonesia yang dibentuk mantan pelatih Patrick Kluivert sempat dilaporkan memantau laga Sunderland kontra Stoke City di FA Cup. Meskipun Selt tidak dimainkan dalam laga tersebut, kabar pemantauan ini mengindikasikan bahwa nama Jensen Selt ada dalam list prioritas PSSI. Bek Persija Jakarta Rizky Ridho menegaskan para pemain timnas Indonesia siap beradaptasi dengan gaya permainan pelatih baru John Hartman. Rizky Ridho meyakini penyesuaian dengan pelatih anyar tidak akan sulit. John Hartman resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Indonesia pada Sabtu 3 Januari 2026. Pelatih berpaspor Inggris itu akan mengawal skuad Garuda dalam beberapa agenda tahun ini. Sebut saja ada FIFA Series pada Maret, FIFA Matchday, dan Piala AFF 2026 pada Juli 2026. Ketiga agenda itu akan menjadi ujian awal bagi John Hartman. Sebagai pelatih baru, John Hartman tentu membutuhkan penyesuaian diri dengan para pemain timnas Indonesia. Hal itu juga berlaku sebaliknya. Soal ini, Rizky Ridho mengatakan John Hartman tidak perlu khawatir. Bek Persija Jakarta itu meyakini para pemain skuad Garuda akan cepat menyesuaikan diri dengan gaya kepelatihan John Hartman. Setiap pelatih baru, kita harus mengikuti apa yang diminta dan gaya pelatih. Adaptasi saya kira tidak akan sulit karena masih ada waktu sampai Juli. Dan kita juga akan bertemu lagi di Maret, kata Rizky Ridho. Christian Gonzalez mengakui tertarik membantu John Hartman dengan menjadi asisten pelatih di timnas Indonesia. Sejauh ini, Hartman memang sedang mencari sosok yang tepat untuk menjadi pendampingnya di skuad Garuda. Penunjukan John Hartman sebagai pelatih baru tim nasional Indonesia membawa angin segar bagi dunia sepak bola tanah air. PSSI secara resmi memperkenalkan Hartman kepada publik pada Selasa 13 Januari 2026 dalam sebuah jumpa pers di Jakarta. Dalam rencana kepelatihannya, John Hartman akan didampingi oleh sejumlah asisten, termasuk dari Indonesia. Hal ini membuka peluang bagi figur-figur sepak bola lokal untuk berkontribusi dan mendapatkan transfer ilmu. PSSI sendiri menyerahkan sepenuhnya kepada Hartman untuk mencari pelatih lokal yang akan mendampinginya. Salah satu nama yang muncul dan menyatakan kesiapannya adalah Christian Gonzalez. Striker legendaris ini menegaskan bahwa ia siap menjadi asisten pelatih timnas Indonesia besutan John Hartman jika tenaganya dibutuhkan. Kesediaan Gonzalez ini tentu menjadi perhatian mengingat rekam jejaknya yang mumpuni di kancah sepak bola nasional. John Hartman akan didampingi oleh sejumlah asisten pelatih termasuk dari Indonesia dalam menjalankan tugasnya. PSSI memberikan keleluasaan penuh kepada Hartman untuk memilih pelatih lokal yang akan mendampinginya.